Bayangkan jika penjara yang seharusnya menjadi tempat tobat, justru berubah menjadi neraka intimidasi yang mengerikan. Di hadapan hakim yang terdiam, Amar Zoni secara mengejutkan membongkar rahasia gelap di balik jeruji besi. Ia mengaku ditekan, diancam, dan mentalnya dihancurkan oleh oknum lapas yang seharusnya mengayomi. Dengan mata berkaca-kaca, sang aktor mengungkap bahwa ini bukan lagi soal hukuman narkoba, tapi soal harga diri manusia yang diinjak-injak secara sistematis. Apakah Amar akan selamat setelah nekat buka suara? Atau justru bahaya lebih besar sedang mengintainya di dalam sel? Simak pengakuan paling berani tahun ini yang mengguncang institusi hukum kita. Suasana di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang biasanya kaku dan formal mendadak berubah menjadi sangat mencekam saat Amar Zoni diberikan kesempatan untuk berbicara. Sang aktor, yang kini tampil dengan perawakan yang jauh lebih kurus dan sorot mata yang penuh beban, tidak memulai pembelaannya dengan permohonan maaf yang klise. Sebaliknya, ia melontarkan pernyataan yang menghentak kesadaran semua orang yang hadir di sana. Dengan suara yang berat dan bergetar, ia mulai mengurai tadir gelap yang menyelimuti kesehariannya di balik jeruji besi. Kehadirannya di hadapan majelis hakim bukan lagi sekadar sebagai seorang terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba, melainkan sebagai seorang pria yang merasa martabatnya telah dirampas habis oleh sistem yang korup. Amar Zoni secara blak-blakan membongkar dugaan intimidasi sistematis yang ia alami selama mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan. Ia menceritakan bagaimana setiap detiknya di sana terasa seperti berjalan di atas paku panas karena tekanan psikologis yang tak kunjung henti. Intimidasi ini menurutnya bukan sekedar bentakan biasa, melainkan sebuah pola penindasan yang dirancang untuk meruntuhkan mentalnya hingga ke titik nadir. Ia merasa bahwa statusnya sebagai figur publik justru dijadikan senjata oleh oknum-oknum tertentu untuk menekannya lebih dalam demi kepentingan yang tidak jelas. Di hadapan hakim yang terpaku, Amar menggambarkan betapa mengerikannya hidup dalam ketakutan di bawah bayang-bayang kekuasaan oknum yang seharusnya menjadi pembina bagi para narapidana di lapas tersebut. Dalam pengakuan yang sangat berani itu, Amar secara spesifik menunjuk hidung oknum petugas lapas sebagai dalang di balik penderitaannya. Ia mengklaim bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh para oknum ini telah disalahgunakan untuk menciptakan atmosfer neraka bagi dirinya. Penindasan tersebut meliputi berbagai bentuk, mulai dari perlakuan diskriminatif hingga ancaman-ancaman terselubung yang menghantui setiap langkahnya. Amar merasa dirinya tidak lebih dari sekedar mangsa di tengah lingkungan yang predatoris. Ia menegaskan bahwa apa yang dialaminya telah melampaui batas hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Baginya, oknum-oknum ini telah mengkhianati amanah negara dengan bertindak layaknya algojo mental yang tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikitpun terhadap para warga binaan yang lemah. Lebih lanjut, Amar menceritakan isolasi batin yang ia rasakan saat akses komunikasinya dengan dunia luar mulai dibatasi secara sepihak. Ia merasa sengaja diputus hubungannya dengan keluarga tercinta sebagai bentuk hukuman tambahan yang tidak tercatat dalam dokumen hukum manapun. Kerinduan mendalam kepada anak-anaknya seringkali dimanfaatkan sebagai alat posisi tawar untuk menekannya agar patuh pada aturan-aturan tidak tertulis yang dibuat oleh oknum tersebut. Di dalam sel yang sempit dan pengap, Amar hanya bisa meratapi nasibnya sambil terus bertanya-tanya kapan siksaan mental ini akan berakhir. Setiap malam yang ia lalui penuh dengan kecemasan, mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri jika ia berani melawan atau melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara yang tertutup itu. Puncak drama dalam persidangan terjadi ketika Amar menyinggung perannya sebagai seorang ayah yang kini kehilangan hak untuk melindungi keluarganya. Dengan air mata yang nyaris tumpah, ia menyatakan bahwa motivasi utamanya membongkar skandal intimidasi ini adalah demi masa depan anak-anaknya. Ia tidak ingin mereka melihat ayahnya sebagai sosok yang hancur karena penindasan, melainkan sebagai pria yang berani memperjuangkan keadilan meski sedang berada di titik terendah. Amar merasa intimidasi oknum lapas telah merusak proses rehabilitasi jiwanya yang sedang ia bangun dengan susah payah. Baginya, bagaimana mungkin seseorang bisa sembuh dari ketergantungan jika setiap hari ia justru dicekoki dengan rasa takut dan penghinaan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar sekalipun.
Mendengar kesaksian yang begitu mendalam dan penuh emosi, majelis hakim tampak tertegun dan segera melakukan catatan-catatan penting pada berkas persidangan. Keberanian Amar Zoni dianggap sebagai fenomena langka, mengingat biasanya para narapidana lebih memilih bungkam demi keselamatan mereka di dalam lapas. Di sisi lain, jaksa penuntut umum terlihat mencoba mencerna setiap informasi baru yang bisa saja mengubah dinamika kasus ini secara keseluruhan. Ruang sidang yang tadinya hanya fokus pada pasal-pasal pidana, kini berubah menjadi panggung tuntutan hak asasi manusia. Hakim Ketua berkali-kali meminta Amar untuk memberikan rincian lebih lanjut, menyadari bahwa pernyataan ini memiliki implikasi hukum yang sangat besar, tidak hanya bagi Amar, tetapi juga bagi institusi pemasyarakatan secara umum. Pernyataan Amar Zoni ini seolah menjadi tamparan keras bagi integritas sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia, yang selama ini kerap diklaim telah berbenah. Kasus ini membuka luka lama tentang isu pungli, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang yang sering terdengar namun sulit dibuktikan di balik tembok lapas. Amar menuntut agar pengadilan tidak menutup mata terhadap realitas pahit yang ia alami, karena hukum seharusnya tidak berhenti bekerja ketika seseorang memasuki pintu penjara. Ia meminta perlindungan hukum yang nyata agar intimidasi tersebut tidak berlanjut setelah ia keluar dari ruang sidang. Bagi Amar, ini adalah pertaruhan terakhirnya untuk mendapatkan keadilan yang sejati, di mana Amar menuntut agar pengadilan tidak menutup mata terhadap realitas pahit yang ia alami, karena hukum seharusnya tidak berhenti bekerja ketika seseorang memasuki pintu penjara. Ia meminta perlindungan hukum yang nyata agar intimidasi tersebut tidak berlanjut setelah ia keluar dari ruang sidang. Bagi Amar, ini adalah pertaruhan terakhirnya untuk mendapatkan keadilan yang sejati, di mana ia siap menanggung segala risiko demi terungkapnya kebenaran yang selama ini terbungkam rapat. Berita mengenai kesaksian dramatis Amar Zoni ini langsung menyebar luas dan memicu gelombang reaksi dari masyarakat di berbagai platform media sosial. Banyak pihak yang merasa iba dan memberikan dukungan moral, menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang pantas diintimidasi secara tidak manusiawi, terlepas dari kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, tidak sedikit pula yang tetap bersikap skeptis dan menuntut bukti konkret atas tuduhan serius tersebut. Perdebatan publik ini mencerminkan betapa sensitifnya isu perlakuan terhadap narapidana di mata masyarakat Indonesia. Amar kini menjadi simbol perjuangan bagi mereka yang merasa tertindas oleh oknum aparat, sekaligus menjadi pengingat bahwa proses hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Tim kuasa hukum Amar Zoni tidak tinggal diam setelah mendengar pengakuan klien mereka di depan hakim. Mereka segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk membawa isu intimidasi ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melaporkannya ke Komnas HAM dan instansi terkait lainnya. Mereka menegaskan bahwa keselamatan nyawa dan kesehatan mental Amar adalah prioritas utama yang harus dijamin oleh negara selama ia berada di bawah pengawasan lapas. Pengacara Amar mengklaim telah mengantongi beberapa petunjuk dan saksi kunci yang bisa memperkuat pernyataan Amar mengenai keterlibatan oknum tertentu. Mereka berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, agar ada sanksi tegas bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran wewenang dan tindakan zolim terhadap Amar di penjara. Meski masa depannya masih dibayangi oleh vonis hukum yang berat, Amar Zoni kini merasa sedikit lebih lega setelah berhasil menumpahkan beban batinnya di hadapan otoritas tertinggi di persidangan. Pengakuan ini adalah bentuk perlawanan terakhirnya terhadap ketidakadilan yang ia rasakan selama berbulan-bulan di dalam kegelapan sel. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan faktor tekanan mental ini dalam putusan akhir nanti, serta memberikan perintah untuk mengevaluasi kondisi di lapas tempatnya ditahan. Bagi Amar, kemenangan sejati bukanlah sekadar bebas dari penjara, melainkan kembalinya haknya untuk diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Kini, bola panas ada di tangan penegak hukum untuk membuktikan apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan di seluruh pelosok negeri.